Bimbingan Konseling dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta akan menampilkan sebuah video yang mana video ini akan ditujukan sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Praktikum Asesmen Non-Tes. Selamat menyaksikan. Dalam dunia pendidikan, kita sebagai guru maupun calon guru, baik guru mata pelajaran ataupun guru BK, kita dituntut untuk dapat memiliki kemampuan, pengetahuan, kreativitas, dan juga wawasan yang luas untuk dapat memahami peserta didik, baik secara psikologis, kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik. Dan untuk mengetahui itu semua, kita dapat melakukan tes dan juga non-tes. Nah, tes yang digunakan pun bermacam-macam. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari penggunanya. Seperti misal, jika kita ingin mengetahui atau mengukur kemampuan dari seorang siswa dalam memahami mata pelajaran, kita bisa menggunakan tes untuk dapat mengetahuinya. Sedangkan jika kita ingin menilai pola perilaku dari seorang peserta didik, kita dapat melakukan sosiometri. Nah, sosiometri ini merupakan salah satu dari banyaknya jenis non-tes yang ada dalam bimbingan dan konseling. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang sosiometri. Jadi, stay tune ya. Nah, di sini ada hal-hal yang akan kita bahas hari ini, yaitu ada pengertian sosiometri, tujuan dari sosiometri, dan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi kita akan bahas satu persatu ya. Sosiometri merupakan alat untuk mengukur struktur sosial yang ada dalam suatu kelompok individu. Jika dalam dunia pendidikan, biasanya kita menggunakan sosiometri untuk mengumpulkan data mengenai hubungan dan tingkah laku sosial dari peserta didik. Sehingga tidak lain bahwa sosiometri ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bimbingan konseling. Karena dengan sosiometri biasanya akan membantu guru, baik guru mata pelajaran ataupun guru bimbingan dan konseling untuk merencanakan suatu program yang konstruktif dalam menciptakan iklim sosial yang lebih baik dalam pergaulan di sekolah. Sosiometri memiliki dua tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengasesmen hubungan interpersonal, yaitu dengan menggali data tentang hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk dapat mengidentifikasi perilaku sosial yang inkongruen, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi. Dan juga sebagai salah satu sumber untuk dapat mendiagnosa kesulitan belajar dan persoalan yang lainnya. Setelah tadi kita sudah membahas mulai dari pengertian hingga tujuan dari sosiometri, sekarang waktunya kita untuk membahas bagaimana cara mengerjakannya. Karena di awal saya sudah mengatakan bahwa sosiometri merupakan salah satu jenis dari non-tes, sehingga tidak ada alasan teman-teman untuk khawatir akan menjumpai pertanyaan yang sulit. Karena pada umumnya dalam sosiometri hanya akan menyuguhkan dua pertanyaan, yakni pertanyaan untuk meminta teman-teman menyebutkan salah satu teman yang disukai, dan yang kedua adalah penyertaan alasan mengapa teman-teman memilih orang tersebut sebagai orang yang paling disukai. That's it, hanya itu. Setelah itu teman-teman hanya perlu menutup lembar kertas dan memberikannya kepada guru BK tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain. Karena dengan begitu kerahasiaannya akan terjaga dan teman-teman tidak perlu khawatir akan dimusuhi oleh teman-teman yang tidak teman-teman pilih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.